Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian hadis Arba'in Imam Nawawi. Pada kesempatan kali ini kita telah memasuki hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini cukup panjang, berisikan tentang pokok-pokok agama Islam, tentang rukun Islam, tentang rukun iman, tentang apa itu ihsan, dan juga sebagian tanda-tanda kiamat. Jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, sebagaimana hadis yang pertama, hadis ini pun juga berasal dari jalur Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sehingga Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya tersebut, An Umar radhiyallahu an aidan. Dari Umar, semoga Allah meridhoinya, juga. Kata aidan, kata juga di situ karena sebelumnya di hadis yang pertama juga berasal dari jalur Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini menunjukkan bahwa kedekatan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Posisinya sebagai Nabi dan Rasul, posisinya sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tidaklah menghalanginya untuk tetap bergaul bersama, berkumpul bersama masyarakatnya. Dan ini pelajaran besar bagi khususnya tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, agar mereka tidak menjauh dari umatnya, mereka tidak menjauh dari warganya. Posisi seseorang sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai tokoh masyarakat, tokoh negara, hendaknya itu tidak menjadi barrier, tidak menjadi penghalang untuk tetap dekat dengan masyarakatnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dekat dengan para sahabatnya. Bahkan jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, kalau kita ingat di dalam sejarah, Rasulullah alaihi salatu wassalam dijuluki dengan Al-Amin, yaitu orang yang begitu dipercaya. Dan julukan ini bukan berasal dari para sahabat Nabi. Karena julukan Al-Amin diperoleh oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika beliau masih seorang pemuda. Dengan kata lain, istilah sahabat Nabi saat itu belum ada, karena beliau saat itu belum memasuki masa-masa kerasulan. Dan tentunya yang memberikan julukan tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy. Maka ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam begitu dekat dan bergaul dengan masyarakatnya. Karena tidak mungkin ada orang yang bisa dipercaya akhlaknya, dipercaya janjinya kalau dia tidak bergaul. Tahu dari mana seseorang dia dikatakan terpercaya? Kecuali dari janji-janjinya, kecuali dari ucapannya. Dan hal itu semua baru dirasakan ketika dia bergaul dengan masyarakatnya. Maka apa yang Rasul alaihi salatu wassalam lakukan, berkumpul bersama para sahabat, bahkan bukan sekali dua kali, sangat sering. Ini menunjukkan bahwasanya posisinya sebagai Nabi dan Rasul bukan halangan untuk tetap bergaul dengan masyarakatnya. Maka para da'i, para ustadz, para pejuang Islam, hendaknya dia tidak mengatakan masyarakat saya telah rusak, masyarakat saya telah bejat. Yang kalimat ini menandakan seakan-akan dia lebih baik, lebih bersih dibanding yang lainnya. Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi mengatakan, "Man qala halakun nas faqad ahlakuhum." Siapa yang mengatakan manusia telah bejat, manusia telah rusak, maka dialah
yang lebih rusak dibanding mereka. Ini kalau dibacanya faqad ahlakuhum. Tapi kalau dibacanya faqad ahlakahum, maka dia yang membuat manusia-manusia itu telah rusak. Hadis ini menunjukkan tidak dibenarkan bahwa kita merasa lebih benar, lebih baik, lebih suci dibanding orang lain atau masyarakatnya. Di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Janganlah kalian merasa lebih suci, ya, karena Allah paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Kemudian jamaah sekalian a'azanallahu wa iyyakum, ya, bahwasanya Umar bin Khattab melanjutkan dzata yaumin, pada suatu hari, ittala'a alaina, muncullah kepada kami, kelihatanlah kepada kami, rajulun syadidu bayadi thiyab, seorang laki-laki yang begitu putih bersih pakaiannya, ya, syadidu sawadi sya'r, dan juga begitu hitam rambutnya. Jamaah sekalian a'azanallahu wa iyyakum, pelajaran dari kalimat ini adalah bahwasanya manusia hendaknya berpenampilan yang apik, yang rapi, khususnya dikala dia ingin berjumpa dengan orang terhormat. Kita tahu kisah ini tentang perjumpaan seorang laki-laki yang hakikatnya dia adalah malaikat Jibril, dan dia datang dengan pakaian begitu putih dan bersih, dan juga rambut yang begitu hitam dan legam. Kalau menjumpai tokoh begitu rapi dan bersih, maka sudah sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah tentunya berjumpa dengan Allah di kala sholatnya dengan pakaian yang paling baik, paling tidak yang paling pantas dia pakai. Mohon maaf, dalam masalah ini, ya, seringkali umat Islam ketika sholat, baju koko udah berkali-kali dipakai, itu kerah udah kotor belum dicuci masih dipakai, kain sarung yang buat sholat, ronda pakai kain sarung itu, tidur pakai kain sarung itu, sholat pun pakai kain sarung itu juga. Memang selama tidak mengandung najis tidak masalah, sah-sah saja. Tentu yang kita permasalahkan bukan masalah keabsahan, tapi kepantasan. Ketika seorang muslim atau seorang manusia berhadapan dengan tokoh, dengan seseorang yang dianggap terhormat, dia menggunakan pakaian yang terbaik, maka sudah sepantasnya kita pun ketika berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla dalam sholat kita menggunakan pakaian yang terbaik pula. Jamaah sekalian a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Lalu kata Umar bin Khattab, la yura alaihi atharus safar. Kata Imam Ibnu Daqiq al-Id dalam redaksi yang lain, la nara alaihi atharus safar. Tidak nampak pada orang tersebut, pada laki-laki tadi, di mata kami adanya bekas-bekas perjalanan, adanya jejak-jejak safar. Karena biasanya dengan kondisi yang gurun, padang pasir, musafir itu kelihatan jejak-jejaknya. Jejak dalam arti secara fisik, lelahnya, keringatnya, dan juga mungkin kepalanya yang berdebu. Tapi si laki-laki ini tidak nampak seperti itu. Ya, muncul begitu saja, dia datang tanpa mengucapkan salam, ya, kemudian ya begitu rapinya. Karena dalam pikiran mereka para sahabat, kalau memang ini orang jauh, musafir, pasti akan nampak dari lelahnya, ya, lusuhnya, apalagi perjalanan di gurun pasir. Tapi orang ini tidak nampak seperti itu. Sehingga apa kata Umar bin Khattab? Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tak satu pun di antara kami yang mengenal orang ini. Apa artinya? Ya, dia ini gharib, orang asing. Tak satu pun para sahabat Nabi mengenal laki-laki ini. Ini orang asing. Namun walaupun dia orang asing, ya, namun kita lihat tadi, ya, penampilannya pun begitu apik, rapi, bersih ketika berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hatta jalasa ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, sampai si laki-laki tadi duduk ya berhadapan dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia pun menyandarkan dua lututnya ke dua lutut Rasulullah. Dengan kata lain, duduk bersimpuh. Ya, kenapa? Ini min syiddatil ihtiram. Membuktikan betapa kuat penghormatan dia kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia duduk bersimpuh dengan menyentuhkan lututnya ke lutut Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian wa wada'a kafaihi ala fakhidhaihi, dan si laki-laki tadi pun meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Paha siapa? Bukan paha Rasul alaihi salatu wassalam, bukan. Sebab justru datang-datang megang paha orang malah nggak sopan. Tapi yang dia lakukan adalah di atas pahanya sendiri. Nah, ini dijelaskan oleh para pensyarah hadis ini, diantaranya adalah seperti Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, kita bahas bagian ini. Jadi laki-laki tadi datang, dia tidak mengucapkan salam, namun dia walaupun demikian sangat menghormati Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan pakaian yang rapi dan terbaik, dan langsung duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah. Maka ini menunjukkan bahwa mengucapkan atau mengawali ucapan salam kepada seseorang itu bukanlah kewajiban. Dan ini merupakan pandangan mayoritas ulama. Walaupun Imam Ibnu Abdil Bar ya di dalam kitab beliau At-Tamhid, dan juga di kitab beliau yang satu lagi Al-Istidhkar, ya beliau mengatakan adanya ijma bahwasanya mengawali ucapan salam itu adalah sunnah. Namun sebenarnya lebih tepat ya bukan ijma, karena dalam mazhab Hanafi mengawali salam itu adalah kewajiban, bukan sekedar sunnah. Dari mana alasan golongan Hanafiyah? Yaitu dari hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasul mengatakan, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Yang pertama Rasul sebut adalah idza laqitahu fasallim alaih. Jika engkau berjumpa dengannya, dengan sesama muslim itu, fasallim alaih, maka ucapkanlah salam kepadanya. Artinya kalimat ini, ucapkanlah salam kepadanya, ini fi'il amr, kata kerja perintah, dan perintah itu hukum awalnya menunjukkan wajib. Inilah dasar golongan Hanafiyah, bahwasanya mengawali salam itu bukan sekedar sunnah tapi wajib. Walaupun demikian memang ada terminologi yang berbeda dari kalangan Hanafiyah, bahwasanya wajib versi mereka itu bukan fardu. Biasanya kita kalau dengar kata wajib, fardu ya dia juga kan. Namun dalam konsep mazhab Hanafi, ya wajib itu masih di bawah fardu namun di atas sunnah. Yang mungkin ya dalam pandangan kita atau para ulama ya dalam mazhab selain Hanafi, kalau bukan fardu bukan sunnah, tapi di antara kedua-duanya yaitu sunnah muakkadah. Baik jamaah sekalian, azanullah yakum, itu di antara pelajaran yang bisa kita peroleh dari penggalan kisah muqaddimah atau awal perjumpaan laki-laki tadi datang ke majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.